Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia-Nya sehingga pada sore hari ini kita dapat melaksanakan kuliah perdana ini ya, kuliah cabang linier untuk prodi teknik industri ini ya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Kita masih berkesempatan ya. Ini angkatan 2021 ya, berarti semester 2 ya. Oke. Iya, Di Pak. sini siapa ketua angkatannya di sini? Bayu, Pak. Bayu. Oh, Bayu, Pak. mana Bayu? Banyak kenalan saya. Perwakilan lah. Belum muncul ya? Oke. Oke, ini sebagian besar sudah di Jogja atau masih ada yang di luar Jogja ini? Mas Bayu mana ini? Oh, belum. Oke ya. Untuk kuliah Jabar Liar ini sepertinya akan saya laksanakan secara online semua ini ya. Saya laksanakan secara online ya karena kebetulan saya itu dari Selasa sampai Jumat tuh ada jadwal offline ya, jadi saya kira terlalu kebanyakan nanti ya, dan juga sore waktunya ya. Khawatir nanti setelah selesai ngajar sudah dikunci. Oke ya, canda ya. Oke. Belum saya mulai, ada yang mau disampaikan nih? Mana Mas Bayu ini? Mas Bayu? Oh, belum ada ya. Oke ya. Oke, sebelum kita mulai saya perkenalan dulu ya. Oke, perkenalkan nama saya Pak Zaki ini ya. Pak Zaki, Muhammad Zaki Rianto ya. Ini saya mengajar cabang linear di teknik industri sepertinya yang kedua nih ya, baru yang kedua. Saya dari prodi matematika ya, di matematika di Saintek. Dan kebetulan memang bidang saya memang di bidang aljabar ya, aljabar dan di prodi matematik saya juga mengajar aljabar, ada cabang linear juga ya. Dan ini adalah bobot saya. Kemarin ini belum saya kasih ya, belum saya update lagi ini. Belum saya update lagi. Nah ini beberapa kegiatan dan bimbingan skripsi saya terkait dengan matematika nih ya. Nanti bisa dicek sendiri. Oke. Saya kira mata kuliah cabang linear ini bagi teknik industri saya kira sangat penting ini ya. Selain kalkulus ya. Nah, ini semester 1 sudah dapat kalkulus belum? Semester 1. Ada, Pak. Sudah, ya? Pak. Iya, kalkulus dasar. Kalkulus dasar ya, atau mungkin namanya matematika dasar ya, atau kalkulus dasar? Kalkulus ya. Dengan siapa dosennya dulu kemarin? Ibu Aulia, Pak. Oh, Bu Aulia, ya Aulia Hifah ya. Oke, Pak. Oh ya, oke. Saya mau tampilkan ya, mau tampilkan terkait dengan aljabar linear ya. Kenapa ini dianggap penting ya untuk dipelajari oleh mahasiswa dari prodi teknik industri. Oke.
Oke, sudah muncul ya ini ya? Sudah, Pak. Oke. Mata kuliah aljabar linear ya, ini sepertinya menjadi salah satu mata kuliah wajib ya tidak hanya di matematika, sepertinya hampir semua di MIPA dan teknik ya, teknik informatika, teknik industri, teknik elektro itu mereka mendapatkan mata kuliah aljabar linear. Kenapa itu penting dipelajari? Nah ini teman-teman mahasiswa ini sebenarnya sudah tahu ya, dulu pernah diajari di sekolah nih ya, di SMP ataupun di SMA dulu ya. Oke, teknik industri itu kan mempelajari banyak hal ya terkait dengan industri ya. Yang namanya industri itu kan ada industri apa? Dari hulu sampai hilir ya ini ya, yang saya tahu ya. Ya kan. Dan dari bermacam-macam bidang di teknik industri itu kan ada banyak aspek-aspek yang ada banyak masalah ya yang ditemukan ya. Nah, dari beberapa masalah-masalah yang ditemukan di dunia industri itu, beberapa masalah itu bisa diselesaikan menggunakan pendekatan matematis ya, pendekatan matematis. Nah, pendekatan matematis itu ada yang bisa diselesaikan menggunakan kalkulus mungkin ya, kalkulus seperti menghitung kecepatan tuh kan, perubahan posisi benda, ya, perubahan posisi benda, kemudian volume ya, volume suatu wadah atau luas suatu bidang gitu kan. Ya dulu kan di kalkulus diajari itu ya, turunan ya dan integral. Iya, dulu sampai integral nggak ya kemarin? Sampai integral ya di Iya, kalkulus Pak. ya? Iya. Iya, Pak. Kan sudah dipelajari di sekolah dulu ya, hanya diperdalam di kuliah. Nah, ini contoh beberapa masalah ya, masalah yang bisa diselesaikan menggunakan pendekatan aljabar linear ya. Seperti contohnya ini ya. Ini adalah contoh masalah yang dihadapi di bahasa Inggrisnya itu traffic flow ya, apa ini ya bahasa Inggrisnya ya? Ya jaringan lalu lintas gitu ya, jaringan lalu lintas. Bagaimana pengaturannya, bagaimana kita melihat arus lalu lintas, kepadatan. Itu ternyata bisa diselesaikan menggunakan pendekatan aljabar linear. Ini ya. Kemudian ada lagi masalah yang dihadapi di jaringan apa ini namanya ya? Di jaringan listrik ya namanya ya. Jaringan listrik bagaimana kita menentukan arus ya. Nah, ini ternyata juga bisa diselesaikan menggunakan pendekatan aljabar linear. Kemudian ada lagi di komputer ya, ini komputer grafis ini ya. Komputer grafis, bagaimana sebuah objek itu bisa bergerak ya, bisa digerakkan ya melalui animasi dan seterusnya. Itu juga bisa diselesaikan menggunakan pendekatan aljabar linear. Oke. Kalau yang dua ini nanti dari dua ini ya, yang jaringan lalu lintas, jaringan listrik dan sebagainya itu, kita bisa selesaikan menggunakan pendekatan yang namanya sistem samaan linear ya. Sistem samaan linear. Nah, kalau dulu di sekolah kan kalian mengenal yang namanya, ini di SMP ya, kalian mengenal yang namanya sistem persamaan linear dua variabel. Ya. SMA mungkin naik menjadi sistem samaan linear 3 variabel gitu ya, X, Y, Z, seperti itu. Nah, kalau di sini nanti, ini bisa diselesaikan menggunakan pendekatan yang namanya transformasi linear. Ya. Oke, kemudian ada lagi, ya ini, contoh pergerakan pesawat nih. Pergerakan pesawat ya, kendali pesawat. Ini ternyata, ini kalau kita
kalau dimodelkan ya menggunakan cara geometris ya, pergerakannya kan bisa ke atas, ke bawah, ya ke atas, ke bawah, ke samping, dan seterusnya. Nah itu kan bisa dimodelkan menggunakan aljabar linear juga ini ya, posisi pesawat. Nah ini nanti secara khusus nanti ini dipelajari di yang namanya teori kendali ini ya, teori kendali, dan itu kebetulan di prodi matematika juga diberikan mata kuliahnya nih. Nggak tahu kalau di teknik industri kan ada apa enggak ya. Tapi kalau di matematik ini di prodi matematika ada mata kuliah pilihan ya yang berkaitan dengan teori kendali. Nah ini penjelasannya bisa menggunakan pendekatan aljabar linear ya melalui sistem samaan linear. Nah nanti kalau yang tingkat tinggi nanti ini menggunakan konsep-konsep matriks dan nilai eigen dan vektor eigen. Gitu. Sepertinya juga banyak hal seperti ini ya yang dihadapi di teknik industri. Nah ini juga ini ya, ini apa ini pergerakan roket ya, apa ini? Ya pesawat luar angkasa ya. Oke. Ya ada ya sumbu X, sumbu Y, sumbu Z nih ya. Dan seterusnya pergerakannya ini bisa dimodelkan menggunakan sistem samaan linear. Seperti ini. Oke, artinya ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada ini ya, jadi nanti mata kuliah kita akan mempelajari tentang ini ya, tentang intinya itu adalah tentang sistem samaan linear ya, seperti sebenarnya ya. Sistem samaan linear, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya, bagaimana cara pendekatannya, nanti itu kita menggunakan konsep-konsep yang namanya konsep matriks ya. Itu juga sudah pernah dipelajari di sekolah dulu ya, di SMA mungkin ya. Konsep matriks ya, nanti ada penjumlahan matriks, perkalian matriks, nanti ada konsep-konsep inverse matriks, ada determinan ya. Setelah itu kita pelajari apa itu ruang vektor ya, vektor ya. Kalau di teknik atau di fisika mungkin vektor itu nanti akan berkaitan dengan dengan sesuatu yang memiliki nilai dan besaran dan arah ya. Oke, kemudian nanti ada nilai eigen dan vektor eigen. Nanti ini kalau kalian pelajari lebih lanjut nanti nilai eigen dan vektor eigen itu akan berkaitan dengan nanti ya, akan berkaitan dengan teori teori kendali atau teori sistem tadi ya, seperti yang di kendali seperti ini. Ini cara penyelesaian masalah-masalah ini nanti akan menggunakan banyak konsep dari nilai eigen dan vektor eigen nanti ya. Kemudian yang ini itu kita bisa menggunakan pendekatan transformasi linear ya. Transformasi linear itu perubahan ya, perubahan ruang ya, vektor di dalam suatu ruang vektor ya. Ini ruang vektor tuh ya seperti kalau di kalau di ruang berdimensi 3 itu maka nanti menggunakan ruang vektor R3 ya. Yaitu ruang vektor yang suatu ruang yang di dalamnya itu kita bisa melakukan ada 3 komponen yang berpengaruh gitu ya. Kalau di ini contohnya R3 ya. Di sini posisi suatu pesawat itu akan ditentukan oleh ini ya, X, Y, dan Z gitu kan. Nah, maka ini di sini kita menggunakan ruang vektornya adalah ruang vektor berdimensi 3. Oke, ini juga nih ya. Nah, kalau ini yang ini perubahan gerak seperti animasi ya ini ya. Orang bergerak pindah ke sini. Ini dia menggunakan ruang vektor berdimensi 2 ini ya. Karena hanya ditentukan oleh 2 komponen ya. 2 komponen. Yaitu X dan Y di sini ya. Ya, nanti lebih dikenal dengan yang namanya basis nanti ya.
Nah, ini kurang ya, vektor dan basis. Nih. Nah. Oke, seperti ini. Dan nanti mungkin di sela-sela ini, materi-materi ini akan saya sisipkan aplikasi aljabar linearnya. Aplikasi aljabar linear yang berkaitan ya. Oke, dan ini adalah buku referensinya ya. Kita menggunakan 2 referensi yang utama ini ya, yaitu aljabar linear elementer ya, karangannya Edward Anton. Nah, ini bukunya ini banyak di perpustakaan ya, teman-teman kalian. Atau saya ada filenya, tapi filenya versi bahasa Inggris ya. Kalau mau nanti saya share ya. Saya punya 2 ini, tapi yang versi bahasa Inggris. Kalau yang bahasa Indonesia ini bisa kalian beli ya, atau pinjam di perpustakaan. Ini bukunya dijual banyak di toko-toko buku ya. Banyak elementer, Edward Anton. Ada juga yang versi aplikasi ya. Dan aljabar linear dan aplikasinya karangan Stephen J. Leon. Ini nanti akan saya berikan file PDF-nya ya. Tapi dalam bahasa Inggris ya, nggak apa-apa ya. Sekalian belajar bahasa Inggris. Oke, saya sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau disampaikan? Silakan, bebas saja ini. Santai. Pak, Ya. untuk presensinya gimana, Pak? Oh ya, presensinya nanti akan saya bagikan ya. Jadi, nah ini. Belum lupa saya tulis ya. Jadi, gini. Nanti ini apa? Oke, penilaian aja ya. Penilaian. Oke, yang pertama kehadiran ya. Kehadiran akan saya nilai. Nanti presensi akan saya berikan dalam bentuk ya. Nanti setiap pertemuan akan ada kuis atau akan ada kuis ya. Ada kuis secara online ya. Ada kuis yang itu saya gunakan juga sebagai presensi ya. Ya. Sebagai presensi. Oke, karena ini hari pertama, maka nanti akan saya berikan semacam pretest nanti ya. Nanti nggak mauan ini. Akan nanti diberikan pretest nanti ya. Saya berikan pretest secara singkat nanti ya. Oke. Saya berikan pretest, nanti akan saya berikan dalam bentuk Google Form nanti ya. Google Form. Oke. Nah, nanti penilaiannya ya. Nanti penilaian akan berdasarkan kuis ya. Berdasarkan kuis, tugas, dan ada UTS, ada UAS ini ya. Aktifan nanti ya. Oke. Itu ya Mas ya. Ada ingin sampaikan? Biasanya itu bobotnya berapa persen? Porsinya ini akan seimbang nanti ini. Jadi kita menggunakan OBE nanti ya Mas ya. Jadi pembobotannya itu tidak seperti mata kuliah dulu. Jadi kita menggunakan
Ini ya, jadi semacam ini. Misalkan mata kuliah sistem sari materi ya, materi sistem linear. Nanti dia akan menjadi ini akan saya nilai nih ya. Ini akan saya nilai ya topik yang pertama ini. Misalkan akan saya nilai dari kuis dan dari tugas dari UTS gitu ya, dari UAS yang akan saya ambil di sini gitu loh. Ini maksimal 100 kan dari sini gitu. Gitu. Jadi bukan dari UTS berapa persen, UAS berapa persen itu enggak. Jadi misalkan SPL gini ya. Nanti SPL ini akan muncul di materi SPL akan muncul di kuis, akan muncul di tugas, akan muncul di UTS, akan muncul di UAS. Ya, nanti dari soal-soal sistem sama linear itu akan saya gabungkan gitu loh. Sehingga di sini yang nanti akan mendapatkan nilai maksimal 100 gitu loh. Itu. Jadi secara umum ini poinnya sama semua. Gitu. Tapi memang ya, memang nanti dari segi apa? Bobot ya. Soal mungkin bisa terlihat dari UTS ya. Jadi mungkin nanti kalau kita ubah ke versi yang biasa mungkin UTS dan UAS ini kita taruh sini aja ya. Ini kalau versi gampangannya ini ya. Kalau versi gampangannya itu seperti ini. Keaktifan tuh hanya untuk ini. Keaktifan itu biasanya saya pakai untuk menambah nilai ini ya. Misalkan nilainya 94 gitu ya, 94,5 gitu kan. Itu kan A minus tuh itu. Nah, ini karena dia aktif ya, ini saya gampangannya ini menjadi pertimbangan saya untuk menaikkan sedikit menjadi nilai A gitu ya. Ini kalau secara gampangannya gini ya, ya ini 10. Ya, biasanya. Kuis ini agak besar nih. Sebenarnya ini UTS UAS ini 10, 90. Ini sebenarnya sama semua ini. Berapa? 90. Oke, 10, ini 25 gitu ya. Sudah 20 lah nanti. Sebenarnya kuis itu besar ini. Ya, gini aja ya. Oke. Karena kan saya berikan setiap hari nih, setiap pertemuan ya kuis itu ya. Poin plus aja ini. Keaktifan on cam, wah ini jadi plus ya. Oke, dan nanti Mas Sapo di YouTube ya, mau minta izinnya ya.
minta izin kalau kuliah rekamannya akan saya upload di YouTube ya. Jadi ini biar kalian bisa belajar ya. Dan apabila ada yang gangguan sinyal atau apa saat kuliah itu terganggu ya, nanti bisa melihat rekamannya di YouTube. Dan saya share. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan? Saya Pak. Ya. Itu yang poin pertama kan setiap pertemuan akan adakan kuis, Ya. juga digunakan sebagai presensi. Ya. Itu kehadiran 10% itu dari presensi, kenapa Dari nggak disatuin presensi. ke kuis, Pak? Presensi aja. Iya, presensinya. Entah dia ngerjain apa enggak, kurang tahu. Oh gitu. Misalkan kuisnya nilainya sedikit ya, karena dia hadir ya saya kasih 10%-nya itu. Oh gitu Pak. Oke Iya. Pak, terima kasih Pak. Dan ini nanti gitu ya, disclaimer ya. Jadi ini pada kenyataannya ya Mas ya. Pada kenyataannya itu nanti di akhir itu saya tidak kaku seperti ini ya. Saya tidak kaku seperti ini. Jadi terkadang saya rubah nih ya. Saya rubah ya. Misalkan karena tugasnya bagus-bagus nilainya ya akhirnya saya geser gitu. Misalkan UAS-nya karena soalnya mungkin ternyata terlalu sulit ya nanti saya rubah. Ya intinya yang menguntungkan mahasiswa lah ya. Tapi seperti inilah, gampangannya ini ya. Gampangannya seperti ini. Karena nanti poin penilaiannya itu tidak didasarkan pada UT ini. Jadi per materi nanti ya. Per materi. Ini berapa persen nilainya, UBE berapa persen, yang materi berapa persen. Nah itu nanti di total di sini. Dan nanti poin ini akan muncul di masing-masing soal di sini. Oke, nanti silakan ya. Silakan nanti bisa tanyakan saya ya. Ya WA ya atau tele ya. Boleh tanya materi ya, materi yang belum paham. Tapi ya jangan ya, diskusikan dulu ya. Apabila setelah berdiskusi, setelah belajar dan apabila menemui kesulitan ya. Setelah belajar dengan teman. Atau kalau ingin bertemu ya silakan gantian dulu ya. Nanti kalau ya nanti bisa offline atau online gitu ya. Silakan. Kalau pas saya di kampus ya nanti bisa offline. Oke. Ada yang ingin saya tanyakan lagi, Mas, Mbak? Bapak nih saya izin mau tanya. Ya, Itu nanti kita kuisnya PG atau esai, Pak? Terus nanti materinya terkait yang dibahas hari ini atau bagaimana, Pak? Oh ya, ada yang saya suruh baca, ada yang hari ini. Jadi nanti kuisnya ada 2. Nah ini ya. Oke, ya ini ya. Kuis akan ada dua jenis kuis ya nanti ya. Yaitu diberikan di awal. Itu namanya pretest nanti ya. Pretest. Ini di awal. Dan nanti ya akhir ya. Di awal kuliah dan di akhir kuliah. Ya, betul. Ya, nanti ada 2 nanti.
ada di awal kuliah dan di akhir kuliah. Kalau di awal kuliah itu nanti yang kemarin ya, yang kemarin atau saya suruh baca materinya, kemudian nanti saya tanyakan di awal kuliah dan di akhir ya. Nanti kalau kuis itu nanti akan berbentuk pilihan ganda. Mostly ya, pilihan ganda. Nanti kalau tugas itu baru nanti biasanya berbentuk essay. Ya, teman lebih banyak kuis nanti ya, kuis pilihan ganda. Oke, ada lagi yang mau saya tanyakan? Ada yang mau tanyakan lagi? Izin bertanya, Pak. Ya. Kalau untuk waktu post-testnya itu berapa menit ya, Pak? Dan pretestnya? Oke, nanti akan saya berikan nanti waktu pekerjaannya. Tergantung jumlah soalnya. Ya. Tergantung jumlah Baik, soalnya. Pak. Terima kasih. Ya. Biasanya sih paling lama 30 menit paling. 30 menit paling. Paling lama lah itu. Ya. Ya, biasanya sekitar 15 sampai 30 menit ya nanti. Tergantung dengan jumlah soal. Oke. Kuliah kita tuh enak kok karena ini masih nyambung dengan soal materi sekolah ya. Jadi masih bukan materi yang baru ya. Oke, ada lagi? Plus. Ada yang sampaikan? Tanyakan? Oke, kalau tidak ada, mana Mas Bayu ini? Tuh angkatannya mana ini? Ini kalian sudah di Jogja semua ini? Masih ada yang di rumah juga, Pak. Sudah di rumah Ada ya? yang di Jogja, ada yang di... Kira-kira berapa persen yang sudah di Jogja? Separuh sudah ada, separuh Mungkin, ya? Separuh ya? Mungkin sekitar 40%-an mungkin, Pak. Oh, 40%. Mungkin ya. Oh, gitu ya. Mungkin, Pak, itu benar. Nah, kalian sudah pernah ketemu belum? Ini jangan belum pernah ketemu. Ada mata kuliah yang sudah di kampus selain ini? Yang kemarin, semester 1 kemarin? Sudah, Pak. Sudah ya? Ya, sudah. Oh, yang praktikum ya sepertinya ya? Yang semester 1 belum ada praktikum, Pak. Oh, semester 2 ada? Ada. Oh, kalau praktikum sepertinya wajib di kampus sepertinya. Ya kan? Sepertinya iya, Pak. Iya, kalau di matematik itu yang
Praktikum itu sepertinya harus di kampus sepertinya. Setahu saya loh. Ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, ini siapa ini? Tadi lupa saya mau nanyakan. Sandiko, Pak. Wah, Sandiko. Dari Iya. mana ini asalnya? Dari Jogja, Pak. Oh, Jogja mana ini? Tanyain terus lah. Jogjanya Bantul, Pak. Bantulnya mana? Bantul. Saya juga di Bantul loh. Oh, iya, Pak. Bantulnya mana? Itu, Pak. Serandaan. Oh, Serandaan. Waduh. Dekat sama Kulon Progo. Serandaan dekat ya, Mangir ya, Mangiran. Nah, itu Pak, pas di Mangirannya. Wow, berarti tebakan saya benar. Ya, nanti kawan-kawan saya main ke sana ya, Mas ya. Oh, enggak. Oh, ya, gimana, Mas? Mau tanya terkait itu tadi, Pak, bukunya. Buku-buku referensi itu tadi. Iya, iya. Penampakannya seperti apa ya, Pak? Oh, penampakannya. Mungkin itu sampulnya atau apa gitu. Nggih. Googling aja sebenarnya banyak ini. Ini sebenarnya ada yang lain boleh ya, ini buku yang lain juga boleh. Ini yang versi lama ya, Mas ya. Minta tunjukin ya. Sebenarnya buku Ajabal Elementer ini covernya berbeda-beda setiap edisi ya. Tergantung edisinya. Yang edisi yang punya saya ini dulu saya beli tahun 2002. Itu seperti ini. Nah, itu ini. Ini kalau di perpustakaan seperti ini bukunya. Udah buku lama banget nih. 2002 nih ya. Ini terbitannya Erlangga ini. Nah, ada lagi buku seperti ini versi aplikasi. Itu sepertinya lebih cocok untuk kalian ya, untuk kalian teknik ya. Jadi ada dua versi. Ada Linear Elementer sama ada Linear Elementer dengan aplikasi. Ya, ini adalah ini yang saya punya versi Inggris ya. Ini contoh yang versi bahasa Inggris ya, dia dengan aplikasi. Nanti aplikasinya cukup menarik nanti kalian pelajari. Misalkan ini ya, ada jaringan listrik di sini ya. Nanti kan mungkin kalian juga akan pelajari ya. Aplikasi Ajabal Linear di geometri ya, nilai maksimum minimum ya, program linear kayak gini kan. Ya, bagaimana kita mengoptimalkan suatu kondisi ya, kendala. Ada lagi nanti. Ya gitu Mas. Kalau yang Leon itu juga ada, tapi saya punyanya buku versi bahasa Inggris. Ini ya, industri hutan nih apa ini? Ya gini ya. Ini contoh aplikasinya. Ini aplikasi di industri kedokteran ya. Apa ini? Ya gitu ya. Kayak Rongsen ya. Nih. Ada bukunya juga nanti bisa. Ini saya ada
Tak kasih. Kalau mau sekalian belajar bahasa Inggris ya. Tak kasih filenya. Leon. Ini Jabal ini dengan aplikasinya itu ini yang Leon. Tapi ini bukunya bahasa Inggris. Oh, yang bahasa Indonesia juga ada ya. Cuman saya nggak punya. Ini juga ada, saya juga ada filenya ya, malah versi yang lebih baru. Buku yang lain juga boleh ya. Jadi nggak harus buku ini ya. Karena Jabal linear itu materinya pun sama ya, banyak. Ini contoh saya Jabal linear juga ini. Ini Indonesia juga ini. Ini lebih tipis ya. Ini karangannya ya Emilia. Ini dosen-dosen saya di UGM dulu. Ya, ini juga bisa ini. Cuman Jabal linear itu ya kalau di kalangan mahasiswa S1 itu kitab sucinya tuh ini ya. Buat Anton tadi. Ini ya. Ini udah terkenal nih ya di mahasiswa matematika, mahasiswa teknik. Ini salah satu kitab sucinya. Ya, itu ya Mas. Sepertinya perpustakaan sudah buka sepertinya kalau kalian mau ke kampus. Perpustakaan Saintek di lantai 3. Udah pernah belum? Belum, Pak. Belum. Cuma lewat depan gedung, Pak. Oh, nggak apa-apa. Itu Mas Teguh itu berdua itu sama siapa itu? Sama pacarnya, Pak. Oh, pacarnya. Sama ini Pak Rizky Pak. Oh, nggak apa-apa ya ya. Oh, sekamar tuh kalian. Oh, tinggal bersama. Oh, dimatikan. Oke, santai aja ya. Saya sering guyon gini ya, nggak apa-apa lah. Oke. Pengen tanyakan lagi nih. Bebas lah ini. Oh iya Pak, izin tanya lagi Pak. Yang itu tadi mungkin ada software-nya itu boleh dibagikan Oh iya, tidak Pak? nanti saya share di grup. Atau sekarang? Oh enggak. Share sekarang Terima ya. kasih Pak. Oh, sekarang aja lah. Filenya lumayan ya. Lumayan besar ya. Masing-masing sekitar 8 mega ya. Ya nggak besar ya sekarang ya. Kalau dulu sih besar ya. Zaman saya kuliah kan masih pakai disket dulu ya. Oke itu ya, 2 itu ya. Nanti tak kasih. Beberapa diktat kuliah nanti ya. Ada diktat kuliah. Diktat kuliahnya Pak Arif nanti ya. Di prodi matematik itu ada dosen Pak Arif namanya Arif Munandar itu juga ngajar Jabal linear. Dia juga punya diktat kuliah nanti saya kasihkan. Tapi beberapa ada yang keliru ya, nanti mungkin beberapa bagian ada yang perlu direvisi ya, teman di file itu masih file yang belum direvisi. Udah kan? Sudah sampai ya? Oke. Tuh, Mas. Iya, Pak. Udah lagi?
Mana Mas Bayu ini? Mas Bayu. Mana Bayu? Halo Pak, saya Pak. Mana orangnya? Oh ini. Ini ketua angkatan ya? Iya Pak. Oh. Oke. Lagi di mana Mas ini Mas? Ini lagi di gelanggang industri Pak. Oh di mana itu? Oh tadi pelantikan tadi ya? Tadi pagi pelantikan toh? Oh iya. Ikut dilantik juga? Enggak. Oh. Oh iya besok ya. Paling tahun depan lah. Oke. Ini seangkatan ada berapa mahasiswa Mas? Seangkatan? Saya mau tanya ini. Sekarang ada 81 Pak. Satu ya. Iya. Ada berapa perempuannya? Sama laki-lakinya? Gimana Pak? Yang perempuan berapa? Berapa mahasiswa? Yang laki-laki berapa? Biasanya kan kalau teknik kan lebih banyak laki-laki ya. Oh, belum dihitung ya. Mau lihat proporsinya. Pak benar Pak, lagi dihitung. Oh, lihat. Kira-kira banyak laki-laki ya atau banyak perempuannya? Banyak laki-lakinya Pak. Laki-laki ya. Ya sih, tak lihat dari Laki-lakinya nama-nama. banyak. Tapi yang perempuan juga banyak kok ini. Tapi masih lebih banyak yang laki-laki Pak. Ya. Persaingannya ketat nih. Bisa ada kemungkinan nanti seperti Pak itu ya. Pak siapa? Pak siapa ayo yang dosenmu yang dapat jodoh industri? Ada yang tahu nggak? Aduh. Pak siapa? Ayo. Dosenmu sendiri yuk. Pak Jonathan ya. Pak Jonathan itu Gimana Pak? Pak Jonathan tuh istrinya itu juga teknik industri ya. Pak Jonathan. Pernah diajar belum? Belum ya? Belum. Oh, belum ya. Belum. Ya, bisa kan ketemu nanti. Oke. Ini yang paling jauh dari mana Mas? Ini Mas, mahasiswanya Mas, seangkatan nih. Kalau yang dari timur itu dari Flores Pak. Oh, Flores. Siapa dari Flores ini? Dari Flores siapa? Ajedef Trafli. Mana orangnya ini? Halo? Halo. Ini ya tadi. Oh, ini orang. Ini dari Flores ini. Sepertinya kok gedung kampus ya? Lagi di gelanggang juga, Pak. Oh, di gelanggang juga, iya. Oh, ini bareng sama Mas Bayu itu ya. Ya. Oke, Mas, makasih, Mas. Iya, Pak. Kalau Mas Makasih, Bayu Pak. dari mana tadi? Lupa saya. Belum nanyain. Saya dari Cilacap, Pak, Jawa Tengah. Oh, Cilacap. Ya. Oke. Ya. Terima kasih, Mas. Oke, saya kembali ke slide tadi ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Saya mau tanyakan lagi nih. Ada?
Oke. Kalau nggak ada, saya masuk ke materi pertama ini ya. Walaupun materi ringan ya. Oke, ini terkait dengan turun nih ya. Ini ya. Sistem sama linear ini ya. Oke, dengar suara saya ini kalian? Dengar, Pak. Ini ya. Jadi sistem sama linear itu berbentuk umum seperti ini ya. Kenapa namanya sistemnya? Karena dia melibatkan banyak persamaan ya. Ini kan persamaan linear ya. Persamaan linear itu persamaan yang tidak melibatkan perkalian variabel ya. Ini variabelnya x1, x2, xn itu variabel ya. Atau x, y, z ya nanti ya. Namanya linear itu tidak ada perkalian variabel, baik itu variabel yang berbeda maupun variabel diri sendiri ya. Misalkan sini x kuadrat atau xy itu, maka itu dia bukan linear. Ini namanya persamaan linear karena dia melibatkan bisa jadi ya ada banyak persamaan, maka ini disebut dengan sistem di sini ya. Sistem yang harus dipenuhi ya semuanya. Nah, ini x1, x2, xn itu disebut dengan variabel. Variabel. Dia mewakili suatu nilai tapi kita biasanya nanti akan kita cari ya. Kan kita cari nilai variabelnya itu apa aja. Kemudian A11, A12, A1n dan seterusnya itu disebut dengan biasanya disebut dengan konstanta nih ya. Konstanta. B1, B2, Bn juga konstanta nih ya. Dia berupa bilangan ya. Bilangan yang kita pakai di sini adalah bilangan real ya, bilangan real. Oke. Nah, nanti mata kuliah kita akan sebenarnya itu kita hanya membahas ini. Kuliah kita tuh hanya membahas tentang SPL sebenarnya. Sistem sama linear. Nah, nanti banyak turunannya nanti ya, ada matriks ya. Formasi linear ya. Dan seterusnya itu semuanya berkaitan dengan SPL. Oke, ini contoh ya. Contoh seperti ini. Ini dulu di sini variabelnya tidak harus x1, x2 ya, xn. Bisa jadi xyz atau uvw atau pqrs ya, tergantung apa soalnya nanti ya. Contoh ini ya. Ini sistem sama linear dua variabel ya, dua variabel x dan y. Ada dua persamaan. Ini di sini konstantanya satu ini ya, satu, sini 3, sini -1 di sini ya. Cuman nggak ditulis ya, karena satu nggak ditulis. Oke. Nah, ini dulu bagaimana cara menyelesaikan seperti ini. Oke, ada yang bisa menyelesaikan? Dengan cara eliminasi, Pak. Dulu eliminasi ya, di sekolah dulu ya. Oke, sekolah dulu pakai eliminasi ya. Cara yang paling gampang adalah kita mengeliminasi apa dulu ini? Variabelnya, X atau Y dulu? Y dulu, Pak. Iya, Pak. Oh, yang Y dulu ya itu ya. Oke. Yang Y dulu ya berarti ya. Nah, yang ini ya. Nah, ini yang ini sama yang ini ya. Caranya apa? Jumlahkan ya. Ya, udah saya Pak. Iya, ya. Oke. Ya, ini ya. Oke. Ini cara ribet saya ini. Oke. Gimana caranya ini? Caranya dengan kita jumlahkan ya. Kita mau apa ini berarti? Kita ingin mengeliminasi yang Y. Berarti kita jumlahkan ya, gampang ya. Itu 4X dengan 8 ya. Dari sini kita akan dapatkan apa nanti? X-nya adalah X sama dengan 2. 2. Eliminasi ini ya, eliminasi. Setelah ketemu X sama dengan 2, ini namanya apa ini? Eliminasi ya. Eliminasi. Tuh, tulisan saya jelek banget.
Setelah ketemu X sama dengan 2, kemudian kita melakukan yang namanya Substitusi. substitusi. Oke, yang ini ya. Berarti apa ini nanti? Y sama dengan 5 dikurangi Y kan? Berarti 5 dikurangi X, Pak. 2 ya. Sama dengan 3. Oke, berarti ketemunya apa solusinya? X-nya adalah 2, Y-nya adalah 3. Artinya apa ini solusi itu? Apa artinya solusi ini? Maknanya adalah X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3 itu memenuhi 2 persamaan linear ini. Itu ya. 2 persamaan linear ini. 2 tambah 3, 5. Di sini 3 kali 2 berarti 6 ya. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Oke, berarti memenuhi semuanya. Oke, jadi solusi itu adalah apa? Solusi adalah nilai yang memenuhi semua SPL. Ya. Oke. Ini contoh yang gampang ya. Mau contoh yang dipikir ribet juga bisa ya, seperti yang tadi saya kerjakan. Oke. Ini solusi yang agak ribet nih. Nah, ini. Oke. Ini ya. Kita ingin mengeliminasi ya yang X. Caranya adalah dengan kita menyamakan konstanta yang ada di variabel X ya. Cara yang paling gampang adalah dengan mengalihkan 3 ya. Walaupun kita bisa mengalihkan ini 6, dikalikan ini 2 juga bisa kan, tapi kita nggak melakukan itu ya. Kita cari yang paling kecil ya. Itu berkaitan dengan nanti KPK dan FPB ya. Oh, KPK ya, kelipatan persen terkecil dari 1 dan 3 ya, itu 3. Oke, kalikan 3 dikalikan 1. Oke, nah setelah itu dieliminasi, ketemu nilai Y, baru disubstitusi. Oke, ini cara yang gampang. Nggak gampang, gampang yang tadi ya. Oke. Oke, ini gampang ya. Oke, bagaimana kalau 3 variabel seperti ini? Oke, gampang ini ya. Nanti bisa untuk latihan ya. Nanti bisa apa? Bisa X dulu ya. Nanti kita bisa malah eliminasi. Yang ini dikalikan 2 ya. Oke. Dikalikan 2, dikalikan 2. Nanti jadinya apa nanti? 2X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 14. 2X tambah 4Y tambah 6Z sama dengan 20. Kok 20? 34. 2X dikurangi Y tambah Z dengan 4. Oke. 2 ini bisa dieliminasi, ya enggak? Ini sama ini bisa dieliminasi. Atau ini sama ini bisa dieliminasi, ya enggak nanti? Oke. Sama ini, nanti kita dapatkan nanti. Ini sama ini, kita dapatkan nanti berapa? 2Y, ini kurangi ini ya, 2Y, kemudian ditambah 4Z sama dengan berapa itu? 20 ya. Oke. Ini kurangi ini. Ya. 20, kemudian ini yang ini kurangi ini. Berapa berarti? 5Y, 4Y kurangi Y kan? Berarti 4Y plus Y. Ini 5 Z ya, 6 kurangi 1 sama dengan 30. Oke, kita dapat ini ya. Kita dapatkan ini, kemudian nanti kita sederhanakan. Ini menjadi Y plus Z
sama dengan 10 ya. Plus 2Z, sorry. Ini plus 2Z sama dengan 10. Yang ini kita bagi 5 semua, berarti Y tambah Z sama dengan berapa berarti? 6. 6. Oke, ketemu nanti ya. Dari sini nanti kita lakukan eliminasi. Kita dapatkan berarti nanti berapa? Z sama dengan 4. Kalau Z-nya ketemu 4, nanti disubstitusi. Nanti ketemunya Z-nya berapa? Kok Z-nya? Y-nya? 2. Y-nya 2. Y-nya 2 ketemu. Nanti tinggal cari X-nya. X-nya berapa? Kalau seperti ini. 1. 1. Oke. Berarti apa? Jawabannya X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 4. Itu ya. Ini cara kita menggunakan eliminasi seperti yang dulu dikerjakan di sekolah dulu ya. Nah, nanti di kuliah ini kita akan belajar yang namanya OBE nanti ya. OBE yaitu operasi baris elementer. Oke, kita akan menuliskan proses-proses dari eliminasi itu menggunakan notasi matriks nanti ya. Oke. Oke, ada pertanyaan? Jadi contoh-contoh aplikasinya nanti juga ini ya. Contoh seperti ini ya, contoh ya. Contoh di industri ya. Misalkan seperti ini ya. Ini industri pabrik pengolahan kelapa sawit nih ya. Contoh seperti ini gitu kan. Oke. Ini contoh ya. Nanti ini akan menjadi sistem sama linear 2 variabel nanti ya ini ya. Kalau mendapatkan soal seperti ini. Ini berapa nanti ini? Gimana nih kalau seperti ini? Mesin pertama, mesin kedua. Mesin pertama nanti kita simbangkan dengan X. Mesin kedua kita namakan misalkan Y gitu ya. Dari sini apa ini berarti? 2X plus Y sama dengan 35. 35. X Plus 3Y sama dengan 55. ya, sama dengan 55. Ya seperti ini aja ya. Jadi ini masalah nyata ini ya. Ini kan masalah yang dihadapi di industri. Kemudian kita menggunakan pendekatan matematika ya sini ya. Pendekatan matematika khususnya yaitu pendekatan aljabar linier untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, ini kita melakukan yang namanya pemodelan matematika nih. Dan matematika nanti model matematika ini kemudian diselesaikan menggunakan aljabar linier. Hasilnya nanti dikembalikan lagi ke sini. Oke, tinggal hitung gampang nih ya. Oke, seperti itu. Contoh juga seperti ini ya. Ini juga contoh terkait dengan mesin produksi ya. Ini di industri pengolahan tepung ya. Seperti ini. Nah, kalau seperti ini nanti kita mendapatkan SPL 4 variabel nanti ini ya. Ini X, ini Y, ini Z, apa ini X1, X2, X3 gitu ya nanti ya. Terserah aja nanti. Ini misalkan ini X1, ini X2, X3, ini X4. Nanti dari sini kita dapatkan nanti 2X1 tambah 2X2 tambah X3 tambah 3X4 sama dengan 115. Dari yang kedua nanti X1 tambah 4X2 tambah 2X3
tambah X4 sama dengan 120. Dan seterusnya nanti ya. Dan seterusnya. Nanti diselesaikan. X1-nya berapa, X2 berapa, X3 berapa, X4 berapa gitu ya. Cari. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kan saya berikan kuis ya nanti ya. Akan saya berikan kuis, pretest ini ya, pretest berkaitan dengan sistem persamaan linier ya. Oke, pilihan ganda. Dan ada IC 1 ya nanti ya, tapi IC-nya yang cerita aja. Oke, cukup? Ada pertanyaan? Oh iya, besok saya mau bahas ini ya. Besok akan saya bahas terkait dengan ya teman berikutnya ini ya. Berikutnya kita akan belajar mengenai operasi baris elementer nih nanti ya. Oke. Operasi baris elementer itu hanya kita menuliskan proses eliminasi itu dalam notasi matriks nanti ya. Untuk mempermudah ya, untuk mempermudah prosesnya. Oke. Ada yang tanyakan? Akan saya berikan linknya nanti ya. Akan saya berikan linknya. Sekaligus sebagai presensi ya. Oke, sudah muncul ya di WA ya. Di WA sudah saya share. Atau di link Zoom juga saya share ya. Oke. Saya akan kerjakan sendiri-sendiri ya. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup sampai sini ya. Silakan dikerjakan. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan di grup WA. Oke. Waktunya sampai jam 17.10 tadi ya. Sampai jam 17:10. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu lagi di hari Senin yang akan datang. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Kalau mau ngobrol silakan. Yuk, sama. Saya tutup nih ya. Silakan kalian boleh live, boleh quit, boleh leave ya. Tapi kalau mau ngobrol silakan di sini. Banyak-banyaknya. Ini dari luar kuliah.